Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doneka Pratama dengan NIM 333211905. Saya dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang random forest dan extremely random forest. Saya mengambil programnya dari GitHub. Kita masuk ke chapter ketiga. Kita gunakan randomforest.py. Ini adalah programnya, bisa dilihat. Dan saya sudah mendownload programnya, jadi saya tinggal menjalankannya saja. Tapi sebelum masuk ke programnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu random forest. Random forest sendiri adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon atau tree dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Penggunaan pohon yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Penentuan klasifikasi dengan random forest diambil berdasarkan hasil voting dari pohon yang terbentuk. Pemenang dari pohon yang terbentuk ditentukan dengan vote terbanyak. Keuntungan penggunaan random forest yaitu mampu mengklasifikasi data yang memiliki atribut yang tidak lengkap. Dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi, akan tetapi tidak terlalu bagus untuk regresi. Lebih cocok untuk pengklasifikasian data, serta dapat digunakan untuk menangani data sampel yang banyak. Sekarang kita masuk ke programnya. Di sini saya menggunakan Python versi 3.9.2. Di sini terdapat beberapa package, diantaranya ada argumen parse, ada numpy, ada matplotlib. Di sini kita masukkan sklearn.matrix, kita import classification report. Di sini ada sklearn model selection, kita import train test split. Di sini ada sklearn.assemble, kita import random forest classifier dan extra trees classifier. Kita import sklearn.matrix dan kita import classification report. Kita import juga utility-nya sebagai visualisasi classifier-nya. Kita masuk ke argumen parser-nya. Di sini program ini dibuat untuk menjalankan programnya. Kita langsung masuk saja. Kita ketik Python spasi nama filenya. Di sini saya nama filenya random_forest.py spasi. Kita memakai argumen sesuai perintah ya. Di sini double strip classifier, strip type. Program yang akan saya jalankan pertama yaitu RF ya, kemudian kita lanjut ke ERF atau Extremely Random Forest. Sambil menunggu programnya jalan, saya akan menjelaskan program yang ini untuk mengeksekusi argumennya, kemudian kita masukkan filenya dari data random forest txt. Ini data-datanya seperti ini. Kita sudah lihat ini ada beberapa figur. Sebelum masuk ke figur, saya mau jelaskan sedikit nih dulu. Kemudian kita bagi datanya menjadi 3 kelas. Sekarang kita masuk ke sini. Saya akan tampilkan yang ini dulu. Dan figur ini adalah data training, yang dimana programnya yang ini ya, visualisasi input data. Untuk kelas 0-nya kita memakai marker S. Kelas yang satu memakai marker yang berbentuk O atau bulat, dan yang kelas 2 memakai marker tanda pangkat. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Sekarang kita masuk ke figur 2 atau training dataset. Dataset sendiri ini berasal dari sini.
Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu yang di atas. Kemudian kita split dulu datanya menjadi data training dan dataset seperti yang saya tadi tunjukkan. Kemudian kita ensemble classifiernya dengan estimator sebanyak 100 dan maksimal kedalamannya sebesar 4. Di sini sudah terlihat jika saya merun yang RF, maka ini akan dijalankan. Kalau saya menjalankan yang ERF atau Extreme Random Forest, dia akan menjalankan yang ini. Kemudian di sini ada classifier.fit untuk membentuk sebuah data, yaitu seperti ini bentuknya. Sekarang kita akan close dulu untuk program selanjutnya, yaitu yang prediksi. Bisa dilihat di sini sudah terlihat datasetnya, dan ini adalah data yang sudah diprediksi ya. Datanya sudah dipilah, diambil yang bagus. Kita close lagi. Sebelum masuk ke sini, saya akan membahas dulu tentang evaluasi classifier performance-nya. Di sini dijelaskan untuk mengevaluasi ini ya, classifier performance-nya dari sini. Nah, ini classifier performance-nya kurang lebih seperti ini datanya. Sekarang kita masuk ke komputasi confidence. Di sini ada dibagi menjadi beberapa data, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti yang bisa dilihat, di sini data poin 55 prediksinya ada di kelas 0 dan seterusnya. Dan ini bentuknya seperti berikut. Sekarang kita masuk ke Extreme Random Forest. Kita akan bandingkan apakah RF lebih baik dibanding dengan ERF atau sebaliknya. Di sini sudah terlihat ya, ada dua figur lagi. Untuk figur yang saya bilang sebelumnya, data training, ini tidak ada perubahan ya. Tetapi untuk yang ini ada sedikit perubahan, yaitu pada area yang diwarnai ini ya. Ada warna putih, hitam, dan abu-abu. Di sini pengambilan datanya di sini lebih banyak ya, karena namanya juga ekstrim, dia memilah datanya itu lebih banyak dan lebih bagus, atau bisa dibilang lebih smooth. Sekarang kita close untuk program selanjutnya. Dan ini data prediksinya seperti ini, dan ini datanya lebih bagus ya. Bisa dilihat pengambilan areanya lebih banyak ya. Kita close lagi. Sebelum masuk sini, saya akan melihat evaluasinya dulu. Nah, di sini terdapat perbedaan di F1 score-nya ya. Pada RF, dia mendapatkan data sebesar kelas 0-nya sebesar 0,88, kelas 1 sebesar 0,85, dan kelas 2-nya sebesar 0,88. Dengan akurasi 0,87, makro average 0,87, dan weight-nya sebesar 0,87. Hampir sama dengan Extreme Random Forest, hanya saja beda di kelasnya saja. F1 score-nya lebih banyak ya data-datanya. Kelas 0-nya sebesar 0,86, kelas 1 sebesar 0,83, dan kelas 2-nya sebesar 0,85. Dan di sini akurasinya juga lebih bagus, sebesar 0,85.
makro average-nya 0,85 dan weight-nya sebesar 0,85 juga. Ini untuk confidence measure-nya atau komputasi confidence-nya. Ada data point 55, prediksinya ada di kelas 0 dan seterusnya. Dan ini adalah gambarnya. Di sini lebih banyak ya data yang diambil karena kita menggunakannya ekstrim, jadi data yang didapat lebih bagus dan lebih banyak. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.